Halo pemirsa, selamat datang kembali di ruang suara yang santai, asik, dan tetap penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik dan siap buat menambah insight hari ini. Nah, di sesi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita, tapi sering kita anggap sepele. Ya, kita bakal ngobrol tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah urgensi public speaking. Coba kita pikir bareng-bareng dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu sering banget dihadapi dengan situasi yang menurut kita itu untuk berbicara. Entah itu presentasi di kelas, diskusi kelompok, atau bahkan sekedar memperkenalkan diri. Nah, teman-teman, public speaking itu membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya membuat kita memiliki pesan lebih mudah dipahami. Bahkan dalam dunia kerja, kemampuan ini bisa jadi penentu. Misalnya, saat wawancara kerja, jadi saat kita dipercayai pemimpin suatu kegiatan. Tapi dengan itu nggak cuma itu teman-teman, public speaking juga punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Bukan sekadar berbicara, tapi bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir, sikap, bahkan tindakan audiens setelah mendengar apa yang kita sampaikan. Dan yang menarik lagi teman-teman, kemampuan ini juga bisa membangun hubungan dengan orang lain. Jadi bukan cuma soal bicara, tapi soal koneksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu gaya dalam public speaking. Yang pertama yaitu adalah gaya persuasif. Ini digunakan ketika kita ingin mengajak atau meyakini audiens agar setuju dengan pendapat kita. Yang kedua yaitu adalah informatif. Di sini fokusnya adalah menyampaikan informasi secara jelas. Yang ketiga yaitu adalah seremonial. Biasanya digunakan dalam acara resmi seperti peringatan atau peresmian. Lalu ada juga demonstrasi, yaitu menjelaskan sesuatu proses atau cara melakukan sesuatu. Dan yang enggak kalah penting nih teman-teman adalah gaya motivasi yang bertujuan untuk membangkitkan semangat audiens. Nah, selain berdasarkan tujuan, ada juga gaya berdasarkan cara penyampaiannya. Misalnya impromptu, yaitu spontan tanpa persiapan. Ada manuskrip, yaitu membaca naskah, dan monitor, yaitu menghafal. Dan ada juga extemporer, yaitu mempunyai poin-poin sebagai panduannya. Dari semuanya, biasanya yang paling efektif adalah extemporer karena terasa lebih natural tapi lebih terarah. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sering jadi penentu berhasil atau tidaknya seorang saat tampil, yaitu persiapan public speaking. Pemirsa, banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak siap. Persiapan itu bukan cuma soal materi, tapi juga soal mental, fisik, dan teknis. Yang pertama, kita harus rileks dan percaya diri. Yang kedua, tentu saja mempersiapkan materi dengan baik. Jangan sampai kita naik ke depan tanpa benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, buat poin-poin penting atau pointer. Ini penting supaya kita nggak kehilangan arah saat berbicara. Lalu satu hal yang sering terjadi, terlalu sering meminta maaf saat berbicara. Itu justru bisa menurunkan kepercayaan audiens. Jadi sebisa mungkin hindari kebiasaan itu. Nah pemirsa, dan jangan lupa penampilan itu penting karena apa yang dilihat pertama kali oleh audiens adalah bagaimana kita tampil. Selain itu, ada juga persiapan lain seperti persiapan fisik.
supaya kita tampil dengan kondisi prima. Persiapan non fisik juga tidak kalah penting teman-teman, seperti mental dan kepercayaan diri. Persiapan teknis seperti memastikan alat yang digunakan berjalan dengan baik, bahkan sampai mempersiapkan kalimat pembukaan dan prediksi respon audiens. Nah, pemirsa, ini yang sering dilupakan bahkan sangat penting. Sekarang aku mau sedikit berbagi pengalaman. Di pertemuan minggu kemarin itu kita di kelas kami melakukan praktik public speaking di depan kelas. Nah, di situ langsung terlihat bagaimana kita bisa melakukan public speaking di depan teman-teman sekalian. Ada penampilan yang sangat percaya diri, penyampaian yang jelas dan terasa menguasai situasi. Tapi ada juga yang masih terlihat ragu dan kurang siap. Dari situ kita bisa menyadari bahwasanya public speaking ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan penting yang berperan besar dalam kehidupan kita. Sekian insert dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.